Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kabar kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan pembelajaran secara metode daring di masa coronavirus. Dan marilah kita berdoa agar supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan aman dan bisa dimengerti dan dipahami oleh kalian. Anak-anakku, mari kita sama-sama tetap menjaga imun kita agar supaya tubuh kita sehat dan kuat. Dan jangan lupa anak-anakku untuk tetap mencegah yang namanya wabah ini dengan 3M pesan ibu. Yang pertama, kita harus menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Anak-anakku, sekarang kita sudah pada pertemuan ketiga, tetap pada KD 3.4 kita mempelajari tentang mengidentifikasi keberagamaan suku, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika tahun pelajaran 2020. Kemarin juga kita tetap membahas tentang KD 3.4 tentang faktor keberagamaan masyarakat Indonesia. Anakku, pada saat melihat video ini, silakan lihat video ini sampai dengan selesai dan jangan lupa isi daftar hadir, isi di kolom komentar ya, nama lengkap. Ini adalah KD 3.4 tentang mengidentifikasi keberagamaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut, adapun kompetensi indikator ada dua. Yang pertama, siswa diminta mendefinisikan makna Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, 3.4.7, siswa diminta atau siswa mampu menunjukkan arti penting keberagamaan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yakni yang pertama, siswa dapat menganalisis arti penting memahami keberagamaan suku, agama, ras, dan golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, siswa dapat merumuskan hasil analisa mengenai arti penting keberagamaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itulah tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita masuk pada materi tentang arti penting memahami keberagamaan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara kepulauan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atap lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain
Dalam konsep wawasan Nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah akan tetapi menjadi unsur pemersatu. Yang kedua, atas dasar dua alasan tersebut, maka penting sekali memahami keberagamaan dalam masyarakat Indonesia yang ditunjukkan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kesadaran akan keberagamaan kita memiliki, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan. Karena yang ketiga, keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri. Kenapa? Karena masyarakat, bangsa, dan negara dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan kehancuran bangsa dan negara. Yang keempat, bagi bangsa Indonesia, keberagamaan suku bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kelima, keberagamaan bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Sedangkan kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda, bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang seperti di kaki burung Garuda. Lanjut, Bhinneka Tunggal Ika, pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara pada tahun 2012 halaman 196, di mana dalam buku tersebut mengutip pendapat Suhandi Sigit menyatakan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutta Soma yang ditulis oleh MPU Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut MPU Tantular Rawanaka di Hatu Winuwus Buddha Wisma Bhinneki Rakaring Apan Kena Par Wonesen Mangkang Jinatawa Kalawan Sitawatawas Tunggal, yang artinya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marwage, yang artinya bahwa agama Buddha dan Siwa hal ini hidup merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran dalam jina dalam hal ini adalah Buddha dan Siwa adalah tunggal, terpecah belah tetapi satu jua, artinya tak ada drama yang mendua. Ungkapan dalam bahasa Jawa kuno tersebut secara harfiah mengandung arti Bhinneka yakni beragam, kemudian tunggal satu, ika itu yaitu beragam satu itu. Lanjut, kondisi negara kewilayaan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa. Hal ini disebut dengan disintegrasi. Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Dengan kondisi sosial budaya yang demikian menjadi kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Konflik itu sama dengan masalah ya adik-adik. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan dan kesatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara Republik Indonesia yang diundangkan pada tanggal 28 November 1951 dan termuat dalam Lembaran Negara nomor 2 tahun 1951. Lanjut, Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Semoga adik-adik mengerti dan paham dengan materi yang saya sampaikan. Dan jangan lupa adik-adik, ada tugas lagi, silakan dikerjakan tugas dan jangan lupa daftar hadir melalui komentar YouTube di bawah ini ya, tulis nama lengkap. Maka saya simpulkan secara umum materinya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, bentuk wajah, bentuk rambut, dan lain-lain. Tanpa adanya kesadaran, sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika pasti akan terjadi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena setiap orang hanya mementingkan diri atau daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara. Jadi, kesimpulan ini kita sama-sama saling mengerti dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, saling menghargai sesama manusia, menghargai sesama manusia ya. Sekian dari saya. Selanjutnya adik-adik kalau sudah paham, maka adik-adik jangan lupa kerjakan tugas di bawah ini. Tentang aktivitas 4.6. Perintahnya, setelah kalian mempelajari pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika, coba kalian diskusikan pertanyaan berikut ini. Yang artinya diskusi berarti melalui chat WA bersama teman. Tabel 4 pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Ini tabelnya ya. Oke. Di sini ada 3 nomor. Yang nomor 1 pertanyaan. Yang pertama yakni pengertian Bhinneka Tunggal Ika dalam buku Sutasoma, yang artinya menurut pengertian Bhinneka Tunggal Ika dalam buku
tasomo. Artinya uraiannya sama dengan pengertian. Kemudian yang kedua, nomor 2 untuk tugas atau pengertian Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara Garuda Pancasila. Isi uraiannya ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya yakni makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, jangan lupa kerjakan tugas. Semoga adik-adik mengerjakan tugas ini dengan ikhlas dan semoga tugasnya jawabannya benar semua. Oke, jangan lupa segera dikirim ke WA-nya saya melalui chat pribadi masing-masing. Oke, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.